dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Agus Setiawan SH dan kawan-kawan. Selanjutnya, termohon nama A. Arif R. Wismansyah BSMS, 2 nama Dr. Nista Sahyudi, calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Tangerang tahun 2013 nomor 25. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. A. Muhammad Asrul SH.MK dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar keterangan dan membaca jawaban pemohon, mendengar keterangan dan membaca tanggapan pihak terkait, mendengar keterangan saksi-saksi permohon dan pihak terkait, serta ahli pemohon, termohon dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon dan pihak terkait, membaca kesimpulan pemohon, termohon dan pihak terkait. Pendapat mahkamah dalam pokok permohonan menimbang bahwa pemohon menunaikan pelaksanaan pemilu kada Tangerang tahun 2017 dilakukan oleh proses yang tidak benar, tidak sah dan tetap hukum dinilai pemohon dan menetapkan Ahmad Maju Putri, Gatot Supriyanto dan A. Arif R. Wismansyah di PSK MKes Dr. Andes Sahyudi menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilu kada wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 didasarkan pada putusan DKPP nomor 83 dan seterusnya dan nomor 84 dan seterusnya, keduanya tertanggal 5 Agustus 2013. Menurut pemohon, putusan DKPP nomor 83 dan seterusnya dan nomor 84 DKPP dan seterusnya tertanggal 5 Agustus 2013 yang berbunyi yang kami bacakan. Selain itu, menurut pemohon, pasangan calon nomor 4 Ahmad Maju Kodri Gatot Supriyanto tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana ditentukan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang diusul menurut pemohon, pasangan calon nomor 4 Ahmad Maju Kodri Gatot Supriyanto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim dokter yang ditunjuk sehingga yang bersangkutan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dinyatakan tidak lolos verifikasi persyaratan administratif berdasarkan Surat nomor 312 dan seterusnya tanggal 15 Juni 2013. Untuk membuktikan adanya pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda P9 dan bukti P13 serta 2 orang ahli bernama Dr. Himawan Istibadio dan SHMH dan Muhammad Yurfala yang pada pokoknya memberikan suara di bawah menerangkan sebagai berikut. 1. Dr. Himawan Istibadio SHMH enggak mantul enggak jelas. Kedua, Muhammad Maju Yurfala keterangannya dianggap dibacakan. Kalau permohonan termohon menyampaikan jawaban lisan dan tertulis tanggal 3 September 2013 yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 September 2013 pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil pemohon mengenai putusan DKPP melanggar hukum dan sistem konstitusional harus ditolak mengada-ada, tidak benar mengikat resmi alasan atau mereka hukum kewenangan DKPP tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu Undang-Undang 2011. Berdasarkan pasal 9 ayat 4 huruf K dan pasal 110 ayat 13 Undang-Undang 15 2011 pada pokoknya menyatakan termohon sebagai penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP sehingga termohon tidak dapat dipersalahkan apabila melaksanakan putusan DKPP nomor 83 dan seterusnya dan nomor 84 dan tertanggal 5 Agustus 2013. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti T5 dan bukti T8 untuk 1 orang ahli bernama Dr. Anda Indah Tulas SSI yang pada pokoknya menerangkan menurut pasal 9 ayat 4 Undang-Undang 15 2011 bahwa salah satu kewajiban KPU adalah melaksanakan keputusan DKPP sehingga demi untuk menjamin kepastian hukum, menjamin asas ketertiban dan menjamin asas kemanfaat hukum,
maka tidak ada pilihan bagi KPU Provinsi Banten untuk tidak melaksanakan putusan DKPP nomor 83 dan seterusnya dan putusan nomor 84 dan seterusnya tanggal 5 Agustus 2013. KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak berwenang untuk menilai ataupun menginterpretasikan putusan lembaga lain yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Terhadap permohonan pemohon, pihak terkait juga menyampaikan keterangan lisan dan tertulis tertanggal 19 September 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hak pemohon sebagai peserta pemilu kada Tangerang tahun 2012 tidak terkurangi dengan disertakannya pasangan calon Arif R. Wismansyah Fahrudin dan pasangan calon Ahmad Marju Putri Satu Suprianto sebagai pasangan calon Pemilu kada Tangerang tahun 2013. Menurut pihak terkait bahwa putusan DKPP nomor 83 dan seterusnya dan nomor 84 dan seterusnya tanggal 5 Agustus 2013 dibuat berdasarkan mandat Undang-Undang 17 2011. Mohon tidak memahami hakikat DKPP sebagai lembaga negara yang bersifat otonom dan putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat tersebut mengandung konsekuensi bahwa tidak ada satu lembaga negara pun yang dapat menilai dan memeriksa putusan DKPP. Menurut pihak terkait bahwa lolosnya pasangan calon nomor 4 Ahmad Marju Putri dan Suprianto sebagai peserta pemilu kada Kota Tangerang tahun 2013 didasarkan pada putusan DKPP nomor 83 dan seterusnya dan nomor 84 dan seterusnya tertanggal 5 Agustus 2013 dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Banten dengan putusan nomor 82 dan seterusnya tanggal 11 Agustus 2013. Berdasarkan hal tersebut, menurut pihak terkait, penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon tidak dapat diundur dan telah selesai pada tanggal 20 2013. Demikian juga pasangan calon nomor 4 Ahmad Marju Putri Satu Suprianto tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan tanggal 20 Juli 2013. Pada waktu KPU Provinsi mengambil alih pelaksanaan pemilu kada Kota Tangerang tahun 2013, tidak melakukan perubahan jadwal tahapan pemilu kada karena perubahan jadwal tahapan pemilu kada tersebut hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan atau gangguan lainnya. Ide pasal 11 ayat 1 aturan KPU nomor 9 tahun 2010. Untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait mengajukan surat tulisan bertanda PT 1.1, bukti PT 1.8 serta saksi bernama Imron Kamani, sarjana hukum, dan ahli bernama Profesor Dr. Salih Israel Sanibia dan Dr. Dian Puji Simatupang Esa yang menyampaikan keterangan di bawah surat kekeliling janji di persidangan tanggal 24 September 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saksi Imron Hamadi yang kami bacakan. Keterangan ahli Profesor Dr. Sandi Isra SIPI bagi dibacakan. Keterangan ahli Dr. Dian Puji Simatupang juga dianggap dibacakan. Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti pemohon, termohon dan pihak terkait, keterangan ahli dari pemohon, keterangan saksi dan ahli dari termohon dan pihak terkait, serta kesimpulan pemohon, termohon dan pihak terkait, Mahkamah mempertimbangkan dari pemohon sebagai berikut. Permohonan pemohon pada pokoknya mempersoalkan keputusan termohon yang menetapkan pasangan calon H. Arif R. Wismansyah CMKS terus H. Sahadudin dan pasangan calon Ahmad Marju Putri Gatot Suprianto sebagai peserta pemilu kada Kota Tangerang tahun 2013 berdasarkan putusan DKPP nomor 83 garing DKPP dan seterusnya dan nomor 88 DKPP dan seterusnya tertanggal 5 Agustus 2013. Menurut pemohon, putusan DKPP tersebut adalah konstitusional dan tidak sah. Selain itu, menurut pemohon, pasangan calon nomor 4 Ahmad Marju Gatot Suprianto tidak memenuhi syarat sebanyak 15% dari jumlah kursi di Kota Tangerang dan tidak mengikuti putusan kesehatan dilakukan oleh tim dokter yang ditunjuk. Akibat putusan pemohon tersebut telah mempengaruhi dan mengubah konfigurasi perolehan suara pilkada Kota Tangerang tahun 2013. Oleh karena putusan DKPP telah mempengaruhi konfigurasi hasil pemilihan umum yang menjadi lingkup kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan terlebih dulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah putusan DKPP tersebut putusan secara personal sah
dan mengikat sehingga wajib diikuti oleh termohon. Putusan DKPP harus dinilai sama dengan putusan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dapat dinilai dan diputuskan oleh mahkamah. Menurut mahkamah, keberadaan kewenangan DKPP harus diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, khususnya ketentuan pasal 1 angka 21, pasal 19 ayat 2, pasal 111 ayat 1, ayat 3, huruf A dan B, ayat 4, huruf A dan huruf C, serta pasal 112 UU 15/2011 yang menyatakan pasal 1 angka 21, pasal 109 ayat 2, pasal 111 ayat 1, 3, 4, pasal 112 ayat 1 dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, DKPP adalah merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu di KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota tingkat KPU dan Bawaslu. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sedangkan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 aku, jelas bahwa DKPP hanya berwenang untuk memutuskan pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilu dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus hasil keputusan KPU maupun hasil menurut mahkamah. Keputusan KPU selain dari ketetapan mengenai hasil perolehan suara pemilu adalah merupakan keputusan pejabat atau negara yang apabila terjadi sengketa merupakan kewenangan keputusan negara. DKPP sebagai lembaga yang oleh undang-undang hanya diberi kewenangan untuk memutuskan pelanggaran etik tidak dapat memutuskan sengketa putusan KPU yang keputusan DKPP demikian dalam kasus satu kuala putusan karena melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga tidak mengikat dan tidak wajib. DKPP adalah organ atau usaha negara yang merupakan lembaga keadilan yang dimaksud dalam pasal 24 dan 25 yang memiliki kuasa yang merdeka untuk menegakkan hukum keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keputusan termohon yang menetapkan bakal pasangan calon Ahmad Maju Putri, Gatot Sugianto dan bakal pasangan calon H. Arif Erwis Mansa, BCS Ranu Sasaudi menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pilkada dan wakil wali kota Tangerang 2013 didasarkan pada putusan DKPP nomor 83 DKPP dan seterusnya dan nomor 84 DKPP garing dan seterusnya tertanggal 5 Agustus 2013 atas cacat hukum dan harus dengan adanya menyatakan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan seterusnya yang dibacakan. Menurut mahkamah, putusan DKPP tersebut tidak serta-merta mewajibkan KPU secara langsung menetapkan bakal pasangan calon Arif Erwis Mansa, H. Sarudin dan bakal pasangan calon Ahmad Maju Putri Gatot Sugianto untuk menjadi pasangan calon peserta pilkada wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013. DKPP hanya memerintahkan termohon untuk memulihkan dan mengembalikan hak personal bakal pasangan calon Arif Erwis Mansa, H. Sarudin dan bakal pasangan calon Ahmad Maju Putri Gatot Sugianto untuk menjadi pasangan calon peserta pilkada wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013. Artinya, untuk memulihkan hak personal kedua bakal pasangan calon tersebut, termohon tidak harus langsung menetapkan kedua bakal pasangan calon tersebut menjadi peserta pemilu kada kota Tangerang tahun 2013, tapi harus melakukan penilaian dan verifikasi ulang syarat kepesertaan kedua pasangan calon tersebut secara objektif sebagai pasangan calon peserta pemilu kada kota Tangerang tahun 2013 sehingga hak-hak personalnya tidak terabaikan. Keputusan termohon yang secara langsung menetapkan bakal pasangan calon Arif Erwis Mansa, H. Sarudin dan bakal pasangan calon Ahmad Maju Putri Gatot Sugianto untuk menjadi pasangan calon peserta pilkada wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 mengakibatkan termohon mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai syarat bakal pasangan calon peserta pilkada untuk ditetapkan menjadi calon peserta pilkada. Dalam perkara itu, termohon telah mengabaikan syarat pemenuhan prosedur pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon Ahmad Maju Putri Gatot Sugianto sehingga menurut mahkamah pasangan calon Ahmad Maju Putri Gatot Sugianto haruslah dianggap tidak memenuhi syarat kesehatan karena tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan.
Demikian juga halnya, termohon telah mengabaikan syarat dukungan partai politik terhadap pasangan calon Ahmad Maju Putri Gatot Subianto karena ternyata pasangan calon nomor urut 4 Ahmad Maju Putri Gatot Subianto ditetapkan diusulkan oleh Partai Hanura, sedangkan sebelumnya Partai Hanura telah ditetapkan mengusulkan pasangan calon nomor urut 1 Dr. H.M. Hari Mulyazin, MSI dan Iskandar. Pengusulan rangka Partai Hanura tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena tidak mungkin sebuah partai politik dalam waktu yang sama mengusulkan dua pasangan calon kepala daerah dalam satu pilkada. Apalagi posisi kedua pasangan calon tersebut terancam tidak memenuhi syarat dukungan partai politik apabila usulan Partai Hanura ditetapkan untuk satu pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut untuk Mahkamah, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 083 KPTS dan seterusnya tentang perubahan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang nomor 68 garing KPTS dan seterusnya tentang penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 identik P9 khususnya untuk pasangan calon nomor urut 4 Ahmad Maju Putri Gatot Subianto dan pasangan calon nomor urut 5 H. Arif Wismansa BSC MKes Dr. Harusa Sarudin adalah cacat hukum. Oleh karena itu, termohon harus melakukan proses pemeriksaan kesehatan dari pasangan calon nomor 4 Ahmad Maju Putri Gatot Subianto untuk menentukan apakah pasangan calon tersebut memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Selain itu, termohon juga harus melakukan verifikasi ulang usulan Partai Hanura terhadap pasangan calon Ahmad Maju Putri Gatot Subianto dan terhadap pasangan calon Dr. H.M. Hari Mulyazin, MSI dan Iskandar untuk memastikan kepada pasangan calon manakah Partai Hanura memberikan dukungan atau dengan kata lain Partai Hanura mengusulkan pasangan yang mana di antara dua pasangan calon tersebut dalam pilkada Kota Tangerang tahun 2013. Untuk memastikan pengusulan tersebut termohon harus melakukan verifikasi faktual keabsahan pengusulan Partai Hanura sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai pasangan calon nomor 5 H. Arif Wismansa, BSC MKes Dr. Nusa Sarudin, yang oleh KPU Kota Tangerang tidak diluluskan sebagai pasangan calon serta pilkada Kota Tangerang tahun 2013 karena tidak ada penetapan surat keputusan pemberhentian Dr. Nusa Sarudin dalam jabatan negeri. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah Mahkamah mencermati peraturan yang terkait dengan syarat-syarat calon kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pemda, ditemukan fakta bahwa pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dipersyaratkan untuk menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri dan tidak ada keharusan untuk menyampaikan penetapan surat keputusan pengunduran diri dari atasan pegawai yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 59 ayat 5 GUU Pemda dan peraturan pasangannya PP 5 2006 dan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010. Berdasarkan penilaian atas fakta untuk semua diuraikan di atas Mahkamah, keputusan KPU Kota Tangerang yang tidak meluluskan pasangan calon H. Arif Wismansa BSC MKes dan Nusa Sarudin karena tidak adanya keputusan pemberhentian dari Dr. Nusa Sarudin dalam jabatan negeri sebagai camat adalah tidak beralasan hukum. Undang-undang hanya mewajibkan bagi PNS yang sedang menjabat jabatan negeri untuk mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri tanpa harus menunggu putusan pemberhentian dari atasan. Oleh karena itu, terhadap pasangan calon H. Arif Wismansa BSC MKes Dr. Nusa Sarudin tidak perlu melakukan verifikasi lagi. Demikian juga terhadap pasangan lainnya, yaitu pasangan calon H. Abdul Syukur Milni Fuad STMkom dan pasangan calon TB Dedi Suwandi Gumelar Insinyur Suratno Abu Bakar MM tidak perlu dilakukan verifikasi kembali. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah, permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 3. Pemohon diajukan masih dalam tengah waktu yang ditentukan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. 5. Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Dalam pokok perkara belum menjatuhkan putusan akhir. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 083 dan miring tahun 2013 tentang perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang nomor 68 KPTS garis KPU Kota 015.435.421 garis miring 7 Romawi garis miring 2011 tentang penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang 2013 tanggal 11 Agustus 2013. 3. Menunda pelaksanaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 104 garis miring KPTS garis miring KPU titik plot garis datar 015 tahun 2013 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 tanggal 6 September 2013. 4. Menunda pelaksanaan keputusan pemilihan Komisi menunda pelaksanaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 105 garis miring KPTS garis miring KPU titik prop garis datar 105 tahun 2013 tentang penetapan pasangan calon terpilih wali kota dan wakil wali kota Tangerang 2013 tertanggal 6 September 2013. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan A. Verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap pasangan calon nomor 1 Dr. H.M. Hari Mulia Zen MSI dan Iskandar serta pasangan calon nomor 4 Insinyur H. Ahmad Marfi Kodri dan Dr. Andes Gatot Supriyanto. B. Pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon nomor 4 Insinyur H. Ahmad Marfi Kodri dan Dr. Andes Gatot Supriyanto. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi dukungan partai politik dan pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan kewenangan. 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 21 hari sejak putusan ini diucapkan. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Mohtar selaku Ketua Merangkap Anggota, Hamdan Julfar, Muhammad Ali, Arif Hidayat Haryono, Ahmad Fadil Usmani, Anwar Usman, Maria Farida Indrati dan Fasilitas Akbar, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis, tanggal 26 bulan September tahun 2013 dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 bulan Oktober tahun 2013 selesai diucapkan pada pukul 16:31 menit oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan didampingi oleh Sunati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya dan pihak terkait atau kuasanya. Terakhir, putusan nomor 116 PHPUD 11/2013 di Pengadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Tangerang tahun 2013 yang diajukan oleh 1. Nama Haji Abdul Syukur, 2. Hilmi Fuad STM-Kom, pasangan calon wali kota, wakil wali kota dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Tangerang tahun 2013 nomor 22. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Samsul Huda SIMA dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang berkedudukan di Jalan Nyimas Melati nomor 16 Kota Tangerang 15111 diwakili oleh kuasanya H. Agus Setiawan Esa dan kawan-kawan disebut termohon 1.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menentukan di Jalan KH Sopri nomor 42 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Nama ini diwakili oleh H. Agus Setiawan SH dan kawan-kawan lanjut disebut sebagai termohon 2. 1 nama H. Arif R. Wismansah DSMS. 2 nama Dr. Syafrin. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum daerah wakil daerah Kota Tangerang 13 nomor urut 5. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Andi Muhammad Asrul, SIMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca keterangan dan mendengar jawaban termohon 1 dan termohon 2, membaca keterangan dan mendengar tanggapan pihak terkait, mendengar keterangan saksi dan ahli pemohon, termohon serta pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon dan pihak terkait, membaca kesimpulan pemohon, termohon dan pihak terkait. Pendapat Mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon 1 dan termohon 2 mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon pihak terkait mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon 1 dan termohon 2 pada poin I dan eksepsi pihak terkait pada poin I, menurut Mahkamah, objek permohonan pemohon adalah berita acara rekapitulasi hasil pemilihan suara pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tanggal 6. Saya ulangi. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon 1 dan termohon 2 pada poin I dan eksepsi pihak terkait pada poin I, menurut Mahkamah, objek permohonan pemohon adalah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tanggal 6 bulan September tahun 2013 dan putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 104 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 bertanggal 6 September 2013 sebagaimana telah disebutkan pada paragraf 3.1 di atas. Terhadap objek permohonan tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf 3.3 dan 3.4 tersebut di atas. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan pemohon adalah tetap menurut hukum, sehingga Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara hukum. Menyangkut eksepsi termohon 1 dan termohon 2 pada poin 2i dan eksepsi pihak terkait pada poin 2i, memang pemohon telah menunjuk KPU Kota Tangerang sebagai termohon 1 dalam permohonannya. Meskipun demikian, pemohon juga menunjuk KPU Provinsi Banten sebagai termohon yang merupakan pihak yang menetapkan berita acara dan keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 yang menjadi objek permohonan pemohon. Dengan demikian, hal tersebut tidak menyebabkan batalnya permohonan. Pemohon sebagai pemohon sudah jelas menunjuk KPU Provinsi Banten sebagai termohon dalam hal ini termohon 2. Menyangkut eksepsi termohon 1 dan termohon 2 pada poin 3, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah memasuki pokok permohonan pemohon sehingga eksepsi termohon 1 dan termohon 2 akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi termohon, saya ulangi, menurut Mahkamah, eksepsi pemohon, eksepsi termohon 1 dan eksepsi termohon 2 dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang Mahkamah telah memutus dalam putusan nomor 11 PHPU D 11 Romawi tahun 2013 tanggal 1 Oktober tahun 2013 pukul 16.31 WIB yang diputus sebelumnya, yang amarnya antara lain Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap pasangan calon nomor 1 Dr. Hadi Mulyasin MSI dan Iskandar dan pasangan calon nomor 4
Haji Ahmad Maju Kopri dan Dr. Andes Gatot Supriyanto, serta melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon nomor urut 4 Insinyur Haji Ahmad Maju Kopri dan Dr. Andes Gatot Supriyanto. Oleh karena perkara aku pada hakikatnya sama dengan perkara nomor 115 garis miring PHPU ITD 11 garis miring 2013, sehingga hasil pelaksanaan perintah Mahkamah terhadap termohon 2 sebagaimana amar putusan Mahkamah mutatis mutandis juga berlaku untuk perkara aku. Maka Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, karena termohon 2 harus melakukan verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam putusan nomor 115 garis miring PHPU ITD 11 Romawi garis miring 2013 tanggal 1 Oktober tahun 2013. Menimbang bahwa dengan demikian putusan akhir terhadap perkara aku ditunda sampai dengan verifikasi ulang terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun 2013 sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam putusan nomor 115 garis miring PHPUD 11 Romawi tahun 2013 bertanggal 1 Oktober 2013 telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diberikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Permohonan diajukan masih dalam rentang waktu yang ditentukan. 4. Eksepsi termohon 1 dan termohon 2 serta eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. 5. Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan putusan nomor perkara nomor 115 PHPUD 11 2013 tanggal 1 Oktober 2013 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon 1 dan termohon 2 untuk seluruhnya, menolak eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah nomor 115 PKPUD 11 2013 bertanggal 1 Oktober 2013. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Mohtar selaku Ketua Perangkap Anggota, Hamdan Zulfan Muhammad Ali, Arif Hidayat, Maria Farida Indraki, Anwar Usman Harjono, Ahmad Fadil Sumadi dan Fathur Saklar masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 26 bulan September 2013 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 bulan Oktober 2013 selesai diucapkan pada pukul 16:40 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut dengan didampingi oleh Dewi Nurul Saputri sebagai penasihat pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, termohon 1 dan termohon 2 dan atau kuasanya dan pihak terkait dan atau kuasanya. Kepada semua pihak untuk putusan bisa diambil di lantai 4 karena ruang sidang ini akan digunakan untuk persidangan selanjutnya. Dengan demikian sidang menyatakan selesai dan ditutup.